السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah qiyam Ramadan Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Pada kesempatan malam ke-24 Ramadan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita. Amin rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan kerabat beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah qiyam Ramadan rahimakumullah. Ibadah puasa dapat meningkatkan derajat seseorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa menjadi ibadah yang sangat istimewa karena mendapatkan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah tegaskan sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fahuwa li wa ana ajzi bihi innama yatruku ta'amahu wa syarabahu min ajli. Yang artinya adalah semua amal ibadah manusia adalah untuknya kecuali puasa, karena puasa hanya untukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akulah yang akan langsung membalasnya. Manusia meninggalkan makan dan minumnya semata-mata untukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Dalam menjelaskan hadis tersebut, Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam dalam kitab Maqasidus Shaum, beliau mengatakan bahwa puasa menjadi ibadah yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena puasa merupakan ibadah privat antara manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga para ulama hadis yang mengomentari hadis ini. Yang pertama adalah anna as-shauma la yaqa'u fihi riya kama yaqa'u fi ghairihi. Puasa itu mendapatkan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala karena ia jauh dari potensi riya, tidak seperti amal ibadah yang lainnya. Yang kedua adalah annal a'mala qad kashafat maqadira thawabiha linnas wa innama tad'afu min 'ashrati ila 700 ila ma syaa Allah illa as-siyam fa inna Allah yusibu 'alaihi bighairi taqdirin. Kalau kita lihat beberapa ayat dalam Al-Qur'an, Allah menjelaskan secara langsung balasan amal ibadah seperti sedekah.
Misalnya saja dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Sementara puasa merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa besar pahala yang diperoleh oleh orang-orang beriman. Kemudian yang ketiga, para ulama hadis juga mengomentari bahwasanya annahu ahabbul ibadati ila Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya puasa adalah amalan yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah qiyam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait tentang hikmah puasa itu selain meningkatkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya, ibadah puasa juga mengandung hikmah sosial, meningkatkan hubungan antara sesama hamba atau sesama manusia. Ibadah puasa sejatinya mengajarkan umat Islam tentang kesederhanaan dan menumbuhkan sikap peduli antara sesama manusia. Ketika orang yang berpuasa merasa lapar dan haus, maka disitulah akan tersadar dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh kaum fakir miskin ketika mereka berjuang menahan rasa lapar dan dahaga. Oleh karena itu, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ali Al-Jurjawi dalam karya beliau Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu, yaitu kitab yang membincang tentang hikmah pembentukan hukum, beliau berkata, annal insana idza shama وذاق مرارة الجوع حصل عنده عطف على الفقراء والمساكين الذين لا يجدوا من القوت ما يسدون به الرمق. Imam Al-Jurjawi dalam kitabnya beliau mengatakan bahwasanya ketika orang yang berpuasa kemudian ia merasakan perihnya lapar, maka disitulah akan tumbuh sikap simpati kepada orang fakir miskin yang mereka terkadang tidak menemukan makan pokok hanya untuk mengganjal tenggorokan mereka. Ini beliau sebutkan dalam kitab Hikmatut Tasyri' halaman 96. Bapak Ibu sekalian, jamaah qiyam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kesadaran hubungan sosial diharapkan tumbuh rasa kepedulian pada diri umat Islam. Sikap sosial bisa dilakukan dalam bentuk berinfak, bersedekah, dan lain sebagainya. Saat bulan puasa tiba, kita menyaksikan masjid-masjid membagikan buka puasa gratis. Begitu juga kita menyaksikan sekelompok orang yang dengan ketulusan dan keikhlasan mereka membagikan takjil secara gratis di pinggir jalan. Ini juga merupakan bagian dari hikmah puasa, hikmah sosial yang diperoleh dari ibadah puasa. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menyebutkan keutamaan bagi orang yang memberi makanan berbuka kepada orang berpuasa. Man aftara sha'iman falahu ajru sha'imin wa la yanqusu min ajri sha'imi syai'un. Artinya adalah siapa yang memberi makanan orang yang sedang berpuasa untuk berbuka, maka baginya pahala seperti orang puasa tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang puasa tersebut. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Oleh karenanya, ibadah puasa tidak sekadar bertujuan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di dalamnya juga mengandung nilai-nilai sosial yang penting kita ketahui dan kita renungi, kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan itu, puasa dapat membentuk orang yang beriman bukan hanya soleh secara individual, tapi juga soleh secara sosial. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.